Halo semua, kembali lagi dengan Bengkel Mafia. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial Manim dan khususnya saya kira kita perlu memasuki pembahasan mengenai grup dan V-group ya. Karena nanti ketika kita membuat animasi yang objeknya cukup banyak, nah di situ kita perlu supaya lebih efisien, kita perlu membuat semacam grup-grup tertentu yang bahkan bisa kita atur, kita arrange dan kita animasikan. Kita langsung saja masuk ke dalam VS Code-nya untuk melihat contoh-contohnya. Nah, ini sudah saya ketikkan ya untuk lebih efisien ya, lebih menghemat waktu. Seperti biasa ya, pertama-tama ya saya save dulu file Python-nya tutorial ke-12. Lalu 3 baris di atas ini standar ya. Ini harus diketik seperti ini ya. Jadi from manim import. Lalu saya namakan video yang pertama ini adalah grup 1. Makanya kelasnya grup 1 ya. Oke. Nah, lalu di dalam code-nya ini saya kemudian memberikan nama, ada satu yang namanya object list ya. Jadi saya ingin memberikan daftar objek. Nah, daftar objek itu isinya apa saja? Nah, di sini saya menggunakan sama dengan kurung siku. Dan kita ingat di dalam pembahasan sebelumnya juga sama ya, menggunakan kurung siku untuk kita memasukkan objek-objek tertentu yang berupa satu list ya, daftar ya, ke dalam satu label ini. Nah, di sini saya mendefinisikan memulai memerintahkan regular polygon ya. Nah, di sini saya juga di dalamnya saya memberikan spesifikasinya, yaitu ada fill color-nya itu warnanya teal ya. Lalu saya di luar saya set opacity-nya. Nah, sebenarnya bisa saja opacity-nya di dalam ya, fill opacity dan apa sebagainya, tapi saya sekali lagi saya kadang-kadang memberikan berbagai variasi perbedaan ya supaya mungkin ketika Anda meneruskan atau melihat tutorial ini ternyata ada variasi-variasi lain yang bisa dilakukan. Semacam itu ya. Lalu kedua, koma ya. Saya kemudian ingin memasukkan ke dalam daftar ini ya, object list ini adalah titik dot. Di mana dot ini spesifikasinya saya skalanya ya 1 saja ya. Atau sebenarnya nggak perlu juga, nggak masalah ya. Di sini lalu saya menaikkan ke atas ya, shift ya, up dikalikan 1,2. Lalu koma, saya memulai membuat circle, lingkaran ya. Lalu saya juga naikkan lebih ke atasnya lagi, 2,5 ya, dikalikan up ya. Lalu saya membuat warnanya ya, colornya itu orange ya. Nah, kita ingat bahwa di dalam membuat object list ini kan kita bisa terus-menerus koma dan apa kita buat terus. Nah, saya coba bikin di luar ya. Dengan begitu supaya Anda juga bisa ingat, oh ternyata ada tools seperti ini ya. Jadi object list ya, append ya di sini ya. Nah, ini menambahkan ya. Jadi append itu kan menambahkan sama seperti kita menuliskan di dalam kurung siku ini. Tapi ini dilakukan di luar. Jadi dot append, lalu kemudian ada rectangle ya. Nah, di sini rectangle-nya saya lalu fill opacity-nya. Nah, tadi kan fill opacity-nya kan di sini set opacity di luar. Nah, bisa dilakukan di dalam juga gitu ya. Jadi fill opacity sama dengan 0,3 lalu shift. Nah, persegi panjang ini rectangle itu saya lakukan di bawah ya, di bawah daripada standar manim itu kan di tengah ya. Jadi shift down kali 2,5. Lalu saya ingin membuat line garis di mana garisnya itu dari mana sampai mana, koordinatnya itu saya menggunakan koordinat standar daripada kamera itu ya. Lalu min 2,00 lalu kemudian dia akan ke 1,-1,0 ya. Lalu kemudian garisnya ini saya mau letakkan di mana? Saya mau letakkan di down right, di kanan bawah. Jadi saya geser ke bawah. Lalu saya membuat ellipse ya, menambahkan ellipse. Opacity-nya 0,4, lalu ke cornernya itu di down left ya, di kiri bawah ya, di kiri bawah. Nah, seandainya di sini saya mau self add-nya ini misalnya seperti ini ya, object list. Jadi ini object list-nya itu saya mau tampilkan di layar. Terus kita wait ya, saya Ctrl S. Ini nggak bisa, tidak akan berjalan, error ya. Kenapa? Karena ya list objek ini nggak bisa nih. Dia tidak punya atribut sub objek ini ya. Itu sebab ini kita perlu kalau ingin tampilkan ini semua ya, kita harus memberikan bintang di depannya. Jadi kalau khusus daftar ya, list yang ada kurung siku ini, kalau Anda ingin menampilkan ini semua, berikan tanda bintang di depannya. Lalu di sini Ctrl S. Nah, nanti akan tertampil di layar seperti ini ya. Nah, jadi perhatikan di sini ada polygon ini, regular polygon kalau tidak didefinisikan, saya tidak berikan spesifikasinya, jumlah sisinya berapa. Polygon kan segi n ya, n-nya berapa saya tidak definisikan. Di sini dia akan memberikan standar 6 sisi ya. Lalu kemudian dot ini, nah titik di sini, circle ini tadi ya, saya letakkan di atas, jadi naik 2,5 ya gitu ya. Lalu kemudian rectangle itu turun ke bawah ya, sebanyak
nanti ya 2,5 kali ya, jadi di tengah turun ke bawah 2,5, lalu ini ke corner ya, down right itu garis itu ya, lalu kemudian elips itu di sini ya. Nah perhatikan ini kan min 2,00, tadinya kan dia di sini bisa min 2,00, lalu ke 1,-1 berarti kan garisnya itu ke titik yang satunya lagi ada 2 titik ya, lalu membuat satu garis menjadi seperti ini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini objek list ini kalau saya ingin munculkan satu persatu bagaimana? Misalkan tidak ingin semua. Saya bisa ini hapus ya. Saya bisa pilih ya kan menggunakan apa? Kurung siku. Ini yang sudah saya bahas juga di dalam beberapa video sebelumnya, ada semacam kasih hint ya, karena saya langsung gunakan. Misalkan yang pertama, objek yang pertama kan ini ya, regular polygon ya, itu adalah yang ke 0 ya. Urutan kalau kita berikan angka itu dia 0. Urutan pertama tapi 0 gitu ya. Lalu kemudian ini dot itu urutan kedua tapi nilai 1. Misalkan saya ingin yang circle ya, berarti 0, 1 urutan ketiga kan, 1, 2, 3, tapi secara bilangan 0, 1, 2. Jadi yang di sini adalah 2 untuk urutan ketiga. Saya Ctrl S ya, maka nanti akan Anda menjumpai hanya lingkaran yang muncul ya. Oke. Nah, ini saya coba matikan dulu, jadikan komen ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin ya sama seperti tadi, ini sudah di input ya, sudah didefinisikan. Sekarang saya mau munculkan satu persatu. Jadi saya menggunakan fungsi looping ya. Jadi Anda boleh menonton video saya pembahasan sebelumnya tentang loop ya. Jadi kadang-kadang ini berkait, mana yang duluan kayaknya agak susah ya, tetapi memang saya berusaha untuk membuat video itu urut mana yang lebih duluan gitu. Tetapi kadang-kadang ketika kita membuat animasi atau contoh, saya perlu misalkan video yang selanjutnya ya. Jadi kadang-kadang bisa bolak-balik seperti itu. Tapi nggak apa-apa, Anda bisa menonton secara urut tutorial dari yang pertama sampai seterusnya. Nah, di dalam video looping ini, saya pernah membahas ada 2 cara ya, tapi ini saya pakai cara yang pertama, for e in object list. Jadi, saya ingin memanggil apa saja objek yang ada di dalam di sini. Jadi, i-nya ini regular polygon, ya, lalu kemudian dot, lalu circle, lalu rectangle, lalu line, sama ellipse gitu ya. Ketika i itu adalah anggota-anggota ini, lakukan apa? Self play, ya, mulai fade in, lalu munculkan secara berangsur-angsur seperti itu ya, transparansi mulai makin lama makin jelas. Itu yang pertama dulu nih, regular polygon. Lalu kemudian ya, lalu masuk ke yang kedua, yang urutan kedua atau yang 1, yang nilai 1 gitu ya, itu dot ya. Nah, lalu berangsur-angsur muncul dan seterusnya ya, seperti itu. Lalu saya self wait ya, setelah semuanya itu berhasil muncul semua sampai i yang terakhir ini ya. Oke, kita coba Ctrl S, kita lihat apa yang terjadi. Ya, masih di running ya. Nah, kan ini kan animasi mungkin agak lama. Nah, itu satu persatu akan muncul ya, fade in semua ya. Seperti itu, sampai semuanya, udah ya. Lalu saya ingin misalkan setelah semuanya muncul, saya ingin semuanya dihilangkan dulu. Itu kan tadi semuanya muncul gitu, lalu video selesai gitu ya. Tapi tetap kemunculannya objeknya masih ada begitu, tidak hilang. Hanya saja karena video berakhir ya, maka langsung langsung putus lah gitu ya. Intinya tidak video berakhir lah itu ya. Tetapi kalau saya ingin misalkan videonya belum berakhir tapi dia hilang dulu, maka di sini saya lakukan fade out ya. Jadi animasikan self play, fade out. Nah, saya bisa gunakan semuanya ini ya, self.mobjects. Jadi ini self ini kan ini ya, apa yang ada di dalam ini yang tadi kita lakukan construct itu ya. Lalu mobjects ini artinya apa? Semua yang saya add tadi ini, semua ya. Lalu ada tanda bintang di sini, artinya all ini ya. Saya lakukan fade out ya. Jadi bisa lakukan seperti ini juga ya. Oke, lalu saya self wait. Kita coba Ctrl S apa yang terjadi dengan animasi berdasarkan code ini ya. Satu persatu muncul ya. Karena itu kan di looping, for i yang ini muncul dulu, for i yang ini muncul ya, lalu for i yang selanjutnya muncul, lalu hilang semua. Karena ada fade out untuk self object semuanya. Oke, ini adalah satu contoh yang pertama ya untuk yang grup. Kita masuk ke contoh yang kedua ya. Di sini saya sudah definisikan, sudah saya ketik ya. Jadi ada kelas yang namanya video yang nanti akan menjadi namanya grup 2 ya. Nah, di sini saya objek 1 ya, sama seperti tadi ya, saya masukkan begini. Ya, masukkan grup ya. Masukkan ke grup,
Jadi saya definisikan ini sebagai grup ya. Ada ellipse, ada triangle, ada circle ya, lalu tutup. Nah, kalau yang tadi kan ini list ya. Kalau tadi ini adalah list. Nah, perhatikan bahwa list ini nanti beda dengan grup ya. Karena list ini sama grup, nanti kalau kita lihat ya, grup itu nanti bisa lebih handy sekali, sedangkan list itu ada beberapa keterbatasannya. Karena untuk grup dan V-group, itu secara grup itu nanti kita bisa lakukan animasi, kita bisa arrange dan lebih lentur lah ya, lebih fleksibel. Nah, misalkan objek 1 saya definisikan bukan sebagai list ya, tapi sebagai masukan ke dalam grup ini, satu grup ellipse, triangle, circle ya. Nah, grup ini nggak bisa dot animate ya, perhatikan ya. Ini bedanya dengan V-group nanti. Kita coba dulu ya, jalankan untuk grup 2 ini. Tapi sebelum ini kayaknya masih grup yang 1 tadi ya. Oke, saya pilih yang grup 2. Nah, ini. Oke. Lagi di running ya. Nah, perhatikan objek 1 yang grupnya adalah isinya ketiga mobject ini ya. Kemudian saya save play, saya write ya. Write itu kan berarti kayak ditulis gitu ya, kayak digambar ya. Nah, objek 1 yang saya ingin gambar yang mana? Ya ini. 1. Yang mana? Yang ini tengah. Kenapa yang tengah? Ya kan ini 0. Ya ini 1. Jadi sama seperti di list sih sebenarnya. Self weight. Ya lalu kemudian saya self remove. Karena yang ini yang saya hilangkan, remove yang ini aja. Lalu self weight lagi. Ya. Tapi kalau misalkan saya mau semuanya gitu ya. Objek 1 seperti ini. Coba kita ya. Kita lihat Ctrl S. Apa yang terjadi kalau misalnya seperti ini? Ya. Maka ini nggak bisa ya. Kenapa? Karena draw border then fill ini ya atau write gitu ya, itu kan untuk vector object ya. Nah, ini kan masih grup ya. Grup itu sama V-group bedanya, V-group itu vectorize, grup itu bukan. Jadi kita bisa tambahkan misalnya ya. Bintang seperti ini, coba ya, Ctrl S ya. Ya, di sini tetap nggak bisa ya. Kenapa? Ya, sekali lagi dia pendefinisinya bukan ya, bukan vectorize ya. Jadi memang harus satu-satu ya. Jadi misalkan ini 0 ya. Kita coba. Ini nanti yang dihapus juga yang 0 ya. Ctrl S. Nah, oke ya. Jadi satu persatu ya. Sekarang kita coba begini. Ini saya matikan dulu ya. Tools ini. Kemudian saya mau munculkan seperti ini. Oke. Ini software saya. Oke. Nah, saya mau save play objek 1 di animate ya. Lalu kemudian di set style ya. Oke, kita coba ya, Ctrl S dulu ya. Nggak bisa ya. Kenapa? Karena sekali lagi ini grup. Jadi grup itu meskipun nanti bisa di arrange ya, saya bisa misalkan ini ya, grup yang ellipse, triangle, circle ini kan semua di tengah nih. Semua di tengah. Belum kita lakukan posisi tertentu kan. Belum didefinisikan. Ketika saya misalkan nanti objek 1 dot arrange ke right misalnya, nanti dia akan mengarrange menjadi ke kanan gitu, atau arrange up gitu ya. Nanti dia akan ellipse, triangle, circle itu akan bisa di arrange ke atas. Tapi kalau untuk set style nggak bisa ya. Jadi itu nanti hanya bisa untuk V-group ya, nggak bisa untuk grup ya. Untuk vectorize group ya, V-group baru bisa ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh grup, ada yang bisa dilakukan oleh V-group tapi tidak bisa dilakukan oleh grup ya. Oke, ini saya matikan dulu ya, jadikan komen. Nah, sekarang kita coba objek 2 ini yang lain ya. Berarti yang objek 1 ini hapus saja ya. Bukan dihapus, dimatikan saja. Nah, objek 2, V-group, rectangle sama circle 2 saja ya. Lalu kemudian saya mau self play. Nah, objek 2 ini ini objek 2 ya, dot animate ya. Lalu set style ya. Menjadi itu, lalu kemudian self weight. Kita Ctrl S. Nah, itu ya. Jadi karena ini animate kan berarti ada perubahan ya.
Jadi tadinya itu awalnya standar manim itu kan kalau ditampilkan di layar kan ini rectangle putih ya warnanya ya, garisnya. Circle itu warnanya merah ya. Lalu ketika .animate berarti kan ada proses menuju ini set style ini ya. Jadi menjadi merah, tapi sekaligus juga ketebalan garisnya itu makin tebal menjadi 15. Maka menjadi seperti ini. Jadi vgroup bisa gunakan set style. Group tidak bisa. Nah, tetapi meskipun demikian, group dan vgroup ya kita bisa lakukan beberapa hal ya, sama ya. Nah, ini mungkin udah pernah ya. Tadi juga saya lakukan di video-video yang lain. Kita coba lihat ya. Misalkan saya buat satu kelas yang baru ya, video yang baru, grup 3, construct seperti biasa. Nah, objek 1, grupnya adalah nih, square. Lalu kemudian saya mau, dia ada warnanya itu ya, yellow. Lalu fill opacity-nya transparansi 0,6. Nah, saya rotate ya. Saya tidak mau posisi seperti ini. Saya mau rotate, pi itu kan 180 derajat ya. Pi itu 180 derajat. Ini kan pi dalam sudut dalam 1 radian. 180 derajat dibagi 6, 30. Jadi saya mau putar 30 derajat gitu ya, semacam seperti itu ya. Lalu kemudian ada titik yang saya definisikan, lalu diposisikan di kiri ya, lalu scale-nya 2,5. Lalu ada lingkaran ya, opacity 0,45. Lalu ada fill color-nya itu ada warna di dalamnya green ya, hijau. Lalu shift 2,5 ke kanan ya, posisinya sudah seperti itu. Tapi ini sudah saya definisikan ini namanya satu grup, yaitu objek 1. Lalu objek 1 ini saya tampilkan semua. Nah ini ya, rectangle ya, set color ya, lalu shift ya. Saya tambahkan dulu ya rectangle ke dalamnya ya. Jadi untuk menambahkan suatu objek ke dalam grup itu sama seperti list, tapi kalau list pakai pen ya, kalau grup pakai di sini add gitu. Jadi nanti 4 juga ya, square dot circles circle sama rectangle. Jadi ada 4 ya, karena ini sudah saya tambahkan ke dalam. Oke. Nah, di sini saya pakai loop ya, for i. Nah ya, for i in objek 1. Ya sama seperti list juga bisa ya, for i in apa namanya, misalkan yang list tadi ya. Nah, save play. Nah, fade in-nya itu ini. Kalau i-nya 0 berarti yang square, maka fade in nanti munculkan square ya. Lalu kemudian munculkan kalau i-nya 1 ya, yaitu dot, munculkan dot, dan seterusnya sampai semuanya muncul. Save play, lalu saya bikin animasi objek 1 ini semua itu di animasi di arrange. Tadinya ini kalau dimunculkan semua itu munculnya harusnya di mana? Di posisi atau yang letak yang saya sudah definisikan di sini. Misalnya square udah pasti di tengah karena tidak ada pendefinisian lokasi kan. Dot dia tadinya awal di tengah tapi di shift ke left 2,5 kali, berarti dia agak di kiri gitu ya. Jadi ketika saya for i in object lalu save play fade in, itu nanti akan muncul sesuai dengan posisi-posisi yang ada di sini. Lalu kemudian saya ingin semuanya sebagai satu objek, daripada saya satu-satu pindahin, saya arrange ya semuanya ke kanan secara berurut ya. Jadi ini pasti waktu ke kanan itu secara berurutan mulai dari square, dot, circle dan seterusnya. Lalu kita stop, lalu kita clear semuanya ya. Nanti baru kita masuk ke objek yang kedua ya. Tapi kita lihat dulu objek yang pertama ya, seperti apa. Ini grup yang ketiga. Kita coba running dulu. Saya pilih yang grup 3. Oke. Kita lihat animasi seperti apa ya. Masih belum. Nah, seperti itu ya, muncul. Lalu kemudian di range ya. Seperti itu ya. Lalu sekarang ya saya masuk ke objek 2. Saya pakai vgroup ya. Vgroup itu saya definisikan, saya munculkan dalamnya itu saya mau buat star ya, fill opacity 0,8, triangle, lalu opacity 0,2 ya, lalu dot shift, triangle itu saya mau di sebelah kiri, scale-nya saya perbesar sedikit ya, 1,2. Circle, lingkaran, saya lokasikan agak di kanan ya, right dikali 2,5, opacity-nya, transparansinya sekitar 0,2. Lalu sama seperti tadi, kalau saya ingin menambahkan lagi ke dalam vgroup ini, saya bisa pakai objek 2 add. Jadi vgroup dan group juga bisa menggunakan dot add ya. Saya tambahkan lagi rectangle ke dalam grup ini ya, vgroup ini, yaitu persegi panjang. Oke. Nah, lalu for i looping ya. Ketika i-nya memanggil apa yang ada dalam objek 2 secara berurutan dari 0, dari 1, dari objek kedua dan seterusnya, fade in satu persatu. Setelah semuanya muncul dengan lokasi tertentu dan spesifikasi yang sudah saya tentukan tadi, saya mau objek 2 ini di range ya. Makanya di sini bisa objek 2 dianimasikan range ke right. Jadi sama seperti grup ya. Jadi itu juga berlaku. Kita lihat nih hasil ini. Nah, seperti ini ya. Masing-masing ini loopingnya ya, masing-masing satu persatu muncul. Nah, di range ya. Sambil di range,
Sambil ini skalanya saya perbesar sedikit, makanya agak membesar. Oke, saya kira untuk grup sebagai pembahasan yang sangat mendasar cukup mudah ya, jadi tidak terlalu sulit ya, tetapi ini suatu hal yang penting, dan saya juga tadi sudah memberikan ada batasan-batasan tertentu. Kalau ingin ada set style untuk semua anggota di dalam grup itu, gunakan vgroup, factorized group ya. Karena factorized group itu, ya Anda boleh googling lah ya nanti ya, atau pakai ChatGPT, apa sih factorized group itu ya, apa sih vgroup itu sebenarnya, itu kan terkait dengan vmobject ya, yang sebenarnya dari mobject itu ada hal-hal khusus yang karakter daripada filenya ya. Misalkan kalau factorize itu kan mungkin bisa dilenturkan ya. Kalau kita zoom masih bagus gambarnya dan apa sebagainya. Nah, Anda googling saja ya. Lalu di situ makanya mulai di dalam Manim ditambahkan ada vgroup untuk memperlengkapi animasi yang lebih rumit. Oke. Nanti untuk selanjutnya kita masuk tetap masih yang grup ya, tetapi kita akan kaitkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Sampai di sini.